Duduk, shalom semua. Ibu bapak sekalian yang diberkati Tuhan, izinkan saya minggu ini memberi tema belajar mengerti teguran Tuhan. Di minggu ini saya mau kita belajar mengenai satu perkara, yaitu belajar mengerti teguran Tuhan. Wahyu pasal 3 ayat 19, satu ayat saja yang akan kita bahas. Wahyu pasal yang ketiga ayat 19. Kalau Bapak Ibu ada jet bisa baca bersama-sama. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, kita baca Wahyu 3 ayat 19. 1, 2, 3. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Sekali lagi, barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Tema kita adalah belajar mengerti teguran Tuhan. Saya baru pulang dari satu kampung namanya Naikasen, tempat pelayanan Ibu Agnita Molebila dan juga suaminya Pendeta Victor. Kami sekaligus refreshing dan pelayanan. Saya diberkati dengan kesaksian dia. Jadi mereka bergumul mendapatkan sebuah genset. Jadi waktu mereka bergumul untuk genset, karena di kampung itu tidak ada listrik, tidak ada signal, jadi mereka betul-betul terasing sekali. Jadi mereka berdoa. Nah saudara, ketika mereka berdoa, ada nelayan yang setiap saat itu ada di belakang mereka. Jadi maksudnya di belakang mereka itu pantai. Ada seorang nelayan yang Tuhan sudah gerakan dia untuk kasih genset kepada pendeta ini. Tapi si nelayan ini tetap berkeras hati, dia tidak mau kasih. Satu waktu akhirnya nelayan ini ketemu pendeta ini, Pendeta Victor dan istri ini, dan bilang, "Pak Pendeta, saya mau kasih genset bekas. Segera Bapak cari orang untuk ambil." Lalu pendeta ditanya, "Kenapa Bapak mau kasih saya?" "Iya, sebab saya sudah 2 kali ditegur Tuhan. Saya tidak mau teguran ketiga. Saya mau segera Bapak ambil segera, karena saya tidak mau teguran ketiga." 2 teguran. Memang dia tidak jelaskan teguran apa itu, tetapi akhirnya saya sadar bahwa manusia itu harus memahami teguran Tuhan. Nah, saudara-saudara, mengapa kadang-kadang Tuhan harus menegur kita? Pernah saudara ditegur Tuhan? Saya, sekalipun saya seorang hamba Tuhan, saya harus jujur bahwa banyak kali saya juga ditegur Tuhan. Ada satu peristiwa yang mana saya cukup ditegur sangat keras oleh Tuhan. Nah, dalam kehidupan kita, selalu teguran Tuhan itu baik untuk kita. Teguran Tuhan itu manis untuk kita. Pertanyaannya, mengapa Tuhan menegur kita? Dari ayat ini kita bertanya, mengapa Tuhan menegur kita? Yang menarik adalah dia katakan, barang siapa kukasihi, ia kutegur. Jadi saudara, ketika saudara ditegur, sebenarnya saudara adalah orang yang paling dikasihi Tuhan. Saudara orang yang paling dihormati Tuhan. Saudara merupakan orang yang ada di hatinya Tuhan sebenarnya. Nah, mari kita bahas satu persatu. Mengapa Tuhan menegur kita? Yang pertama, alasan yang pertama, karena kita adalah anak yang dikasihi. Saudara, kenapa Tuhan menegur kita? Waktu orang lain salah, seperti Tuhan membiarkan. Makanya ada bahasa begini, kenapa ya kita makin cinta Tuhan, sedikit Tuhan tegur. Tapi mereka yang tidak mengenal kebenaran, mau bikin apa saja. Mereka mau bikin apa saja seperti aman. Sedangkan saudara baru saja buat kesalahan kecil. Bahkan ada beberapa Tuhan mengatakan, "Pak Pendeta, kadang-kadang kami baru pikir sedikit salah saja, belum melakukan. Baru pikir salah, Tuhan sudah tegur. Dengan kepala sakit lah, ada saja teguran Tuhan." Itu berarti Anda masuk dalam kategori orang yang dicintai Tuhan. Katakan amin. Nah, saudara lihat ayat 19. Barang siapa kukasihi, saudara lihat, kutegur dan kuhajar. Berarti saudara-saudara, orang yang paling ditegur, paling cepat ditegur adalah orang yang dikasihi Tuhan. Saudara masuk dalam golongan orang anak yang dikasihi Tuhan. Saudara, saya kasih contoh paling gampang. Ketika anak kita nakal, pasti kita langsung tegur, betul? Ketika dia melawan kita langsung tegur. Apalagi kalau dia pecahkan piring, gelas, kita langsung tegur. Tapi pertanyaan saya,
kalau ada keluarga, walaupun keluarga ya, bukan anak kandung, keluarga atau tetangga atau teman sahabat kita bawa anaknya ke rumah, lalu dia lari sana lari sini lalu memecahkan gelas Anda. Saya tanya saudara marah dia? Biasanya kita tersenyum walaupun dalam hati kita berkata apa? Dunia apa mama? Aduh dunia apa? Pastinya anak. Tapi dalam hati jangan bawa lagi anak ini. Kita tidak akan tegur. Kenapa? Karena itu bukan anak kita. Betul. Tapi kalau anak kita sekali dia buat salah langsung, kalaupun Anda tidak tegur dia keras, mata Anda boleh melotot dan dia tahu hari itu dia duduk tenang. Mengerti ya? Ketika orang lain, anak orang lain Anda tidak berani tegur, tapi kalau anak Anda tegur, Bapa di surga, dia tahu Anda adalah anaknya yang terbaik. Kalau Anda salah dia tegur. Teguran itu banyak, ya. Teguran itu kadang lewat sakit, teguran itu kadang-kadang bisnis kita gagal, teguran itu bisa datang dengan banyak hal. Teguran juga nanti kita bahas. Tapi intinya kalau saudara ditegur, berterima kasihlah kepada Tuhan. Ada amin. Selalu saya bilang teguran itu banyak. Cara Tuhan itu menegur kita itu banyak. Kadang-kadang Tuhan harus bisik-bisik saja dengan kita. Nah, kamu salah, gitu. Tapi ada waktu dia seperti Bapa kita di dunia, ya. Selalu Papa kita di dunia kan tidak selamanya suaranya lembut. Kalau papanya masih lembut, nah, tapi orang Kupang jarang bilang nah. Orang Kupang bilang mulai sudah. Kata mulai sudah kita susah. Oh ini bahaya. Tapi kalau dia sudah teriak yang lebih besar, oh, itu berarti sudah tanda bahaya. Nah sekali lagi anak saja yang dia kasih, yang dia tegur. Katakan amin. Nah saudara-saudara, bagi saya lebih baik orang tua kita yang tegur kita karena dia masih punya kasih dan belas kasihan dan tidak akan mempermalukan anaknya. Tapi kalau orang lain yang tegur kita akan malu luar biasa. Maksudnya begini, saudara. Kalau Tuhan masih tegur kita, berarti Tuhan itu cara tegurnya tidak akan mempermalukan saudara. Tapi kalau sudah dunia yang tegur saudara, dunia akan mempermalukan saudara. Contoh, maaf, saya harus bicara ini. Ketika orang jatuh di dalam dosa, lalu orang sembunyi dalam dosa, betul ya? Tuhan tegur mungkin lewat firman. Tapi ketika dia terus bertahan dan tidak mau dengar teguran Tuhan, saudara tahu, dunia akan tegur. Cara dunia tegur apa? Lewat polisi. Nama saudara jadi busuk, betul? Ketika kejahatan itu Tuhan tegur dalam rumah Tuhan, ini bentuk teguran karena dia mengasihi saudara. Bapa tidak permalukan saudara, tapi kalau Tuhan izinkan dunia yang menegur Anda, saudara-saudara dengan baik-baik, dunia akan mempermalukan. Saudara masih ingat beberapa bulan yang lalu ada seorang pendeta, di slide terakhir ada seorang pendeta yang babak belur karena, atau boleh lebih tepat, memiliki skandal cabul selama 17 tahun karena memperkosa salah seorang anak kaum mudanya. Sampai suatu waktu ketika anak kaum mudanya mau menikah, lalu papanya bicara tentang ada gembala yang akan memberkati dia. Sudah tahu, anak itu histeris seperti dia. Saya tidak mau. Ketika ditelusuri, anak ini telah mengalami pelecehan seksual selama 17 tahun oleh seorang gembala sidang. Sudah dengar baik-baik. Gembala sidang itu akhirnya malu luar biasa kalau seluruh media menyampaikannya. Ketika Tuhan tegur kita, mari kita lembut hati. Karena Bapa tidak pernah mempermalukan kita. Tapi kalau dunia yang tegur kita, dunia akan mempermalukan kita. Ada amin. Karena itu kita kembali pada slide yang tadi, bahwa mengapa kita ditegur? Pertama, kita adalah siapa? Anak yang dikasihi. Kita orang yang paling berbahagia karena kita anak yang dikasihi. Pertanyaan yang kedua, bagaimana cara Allah menegur kita? Sudah lihat dari Wahyu 3:19 kita belajar. Ada dua. Yang pertama dia bilang, anak yang kukasihi apa? Kutegur, kuhajar. Jadi ada dua bentuk teguran. Tegur itu biasanya sedikit lebih kualitasnya lebih di bawah daripada kata hajar. Kalau tegur itu masih orang bilang suara saja, ya. Tapi kalau sudah hajar itu sudah menggunakan minimal tangan dan rotan. Jadi Tuhan selalu memulai dengan kata tegur. Tegur lewat firman Allah, tegur lewat orang tua kita, tegur lewat orang tua rohani kita,
tegur lewat orang-orang yang dewasa secara rohani, tegur lewat pendeta saudara, tegur lewat orang-orang yang Anda hormati. Itu teguran. Tapi kalau Anda tidak dengar kata teguran, itu yang saya bilang, saudara masuk dalam kategori apa? Hajar. Saudara tahu, kalau sudah namanya hajar, biasanya maaf, kita sudah sedikit keterlaluan. Saya sering bilang, teguran Tuhan itu kadang-kadang lembut. Lebih baik, saya bilang, di mana-mana sekerasnya pendeta mau menyampaikan firman Allah, bagi saya itu masih teguran, masih lembut. Karena sering saya bilang, kalau penyakit yang datang, kanker yang tinggal menuju maut, itu baru yang namanya hantaman, atau yang disebut dengan apa? Hajaran. Kalau orang sudah ojek, sudah naik, baru saya bilang itu yang namanya hajaran. Dan kita tidak boleh tunggu sampai hajaran. Selama Tuhan tegur kita, mari kita buka hati dengan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Saudara-saudara, saya bersyukur bahwa saya dan saudara masuk dalam golongan yang kalau bisa sampai ada taraf tegur dan bukan hajar. Saya belajar satu hal pagi hari ini. Pagi hari ini saya belajar satu hal, atau lebih tepat kemarin siang atau kemarin sore saya mau mandi dan saya sikat gigi. Saya sikat gigi dan tiba-tiba saya rasa kenapa odol tiba-tiba mengeras. Odol itu kan lembut, pasta gigi itu kan lembut, tapi kenapa di mulut saya begitu keras, kayak ada batu gitu. Rupanya waktu saya tiba-tiba saya ingat, oh ini gigi saya lepas. Betul saudara-saudara, waktu saya meludah gigi saya begitu besar keluar dan saya pikir begini, saya dalam hati begini, hidup kita itu seperti gigi. Kadang-kadang Tuhan ingatkan saya hanya lewat gigi. Tuhan bilang pada saya gini, Jer, lihat hidupmu bagaikan gigi, tidak kekal, kapan saja aku bisa mengambilnya. Kehidupan kita bagaikan gigi yang kapan saja bisa tanggal. Tuhan bisa saja panggil kita kapan saja. Karena itu Tuhan bicara di hati saya, layanilah aku sungguh-sungguh. Karena gigi tanggal itu sedang menunjukkan kita makin tua. Makin tua, ingat, kita mendekati yang namanya kematian. Kalau begitu, bagi saya lembut sekali Tuhan tegur, hanya lewat gigi. Tapi saya sadar Tuhan, terima kasih saya masih diberi anugerah oleh Tuhan. Ada amin? Ada orang mengatakan sebenarnya gigi-gigi kita ini hanya menunjukkan bukan hanya usia, tapi dia sedang menunjukkan bahwa lambat laun atau lambat atau cepat, gigi itu melambangkan kehidupan kita, bahwa hidup kita tidak terlalu lama di dunia ini. Tuhan kita bilang apa? Hidup kita hanya 70 tahun, lebih daripada itu penderitaan. Saudara-saudaraku, mari kita belajar daripada Tuhan. Saya tidak tahu apakah Tuhan sedang tegur kita dengan lembut, dengan cara Tuhan. Teguran kita berbeda-beda. Ada Ada orang yang ditegur karena sesuatu A misalnya, ada orang ditegur karena B, ada orang ditegur C, ada orang ditegur lewat keluarga, ada orang ditegur lewat anak, ada orang ditegur lewat suami, ada orang ditegur lewat istri, ada orang ditegur lewat bisnis. Apapun bentuknya, mari kita buka hati kepada Tuhan. Katakan amin. Nah, teguran kadang tadi saya bilang kadang lembut, kadang keras, kadang lewat firman, dan kadang ajaran. Pertanyaan terakhir yang menjadi khotbah saya, untuk apa Tuhan tegur? Kalau kita tadi sudah belajar, siapa yang ditegur? Orang yang dikasihi. Lalu dengan cara apa dia tegur? Dia tegur dengan dua cara, yaitu lembut dan keras. Lalu pertanyaan saya, untuk apa dia tegur kita? Tujuan yang paling penting itu. Kenapa Wahyu bicara tentang teguran Tuhan? Rupanya tujuannya jelas. Masih di dalam Wahyu 3:19 dia bilang begini, barang siapa ku kasihi, ia ku tegur dan ku hajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Sebenarnya teguran Tuhan hanya mau dua hal. Pertama, buka hati untuk Tuhan, lembutkan hati. Kata relakan itu sebenarnya lembutkan hatimu, terbuka dengan Tuhan atas teguran Tuhan. Karena saya percaya dengan lembutnya itu tujuan Tuhan. Ada dalam Hawa pada waktu jatuh dalam dosa, Tuhan cari mereka.
dan berharap Anda bisa mengakui dengan lembut hati. Tapi saudara, waktu Tuhan tanya, Adam, Hawa, di manakah engkau? Alkitab bilang apa? Mereka apa? Mereka bersembunyi. Selalu kita semua, kecenderungan kita ketika ditegur Tuhan, bukan hanya kita keras, tapi kita menyembunyikan kesalahan kita. Daud pada waktu jatuh dalam dosa, ketika dia ditegur oleh Nabi Nathan, dalam sebuah perumpamaan, Nathan menegur Daud. Daud berkata, itu saya. Saudara tahu, Daud merendahkan diri dan mengakui kesalahannya. Mazmur Daud kebanyakan pengakuan dosanya dia, dan banyak orang mengatakan tidak ada hamba Tuhan yang serendah hati Daud. Saya berdosanya saja, saya tidak akan berani mengungkapkan semua dosa saya di hadapan jemaat. Tapi Daud, dia tulis dalam Mazmurnya segala dosa. Dia pengakuan dia kepada Tuhan selalu. Nah, itu yang saya bilang bahwa tujuan Tuhan menegur adalah hati saudara makin apa? Lembut dengan Tuhan, makin terbuka dengan Tuhan. Dan kalau saudara masuk pada ini, sekali lagi, saudara adalah orang yang berbahagia. Saudara-saudara, teguran Tuhan pertama dengan tujuan agar hati saudara lebih lembut, lebih terbuka kepada Tuhan. Dan yang terakhir, digunakan kata yang sedikit keras juga. Jadi ada dua kata. Kalau saya boleh pasangkan, pasangannya teguran itu dengan lembut hati, tapi teguran keras itu tujuannya adalah dengan kata ini, bertobat. Saudara-saudara, seperti ada pasangan kursi, atau kalau itu pasangan suami istri, ada suami ada istri. Maka kalau pasangan dari teguran itu adalah supaya saudara lembut hati, tapi hajaran itu supaya apa? Saudara bertobat. Saudara-saudara, saya harus jujur bahwa kita semua, mau siapapun, mau pendeta, mau jemaat biasa, kita tidak lepas dari dosa. Dan yang Tuhan minta adalah kita sadar bahwa kita susah banyak dan kita harus bertobat. Saudara tahu kata bertobat itu dari kata metanoia, berbeda dengan dosa yang berasal dari kata hamartia. Hamartia itu artinya salah sasaran. Jadi kalau saudara tahu orang lomba panah dan lomba tembak, biasanya ada bulatan besar, bulatan lebih kecil, lalu ada titik sasaran tengah. Dan hamartia artinya saudara tidak mencapai sasaran yang ada titik tengah itu. Yang ketika saudara ada di garis pertama saja, saudara disebut hamartia, berdosa. Nah, tapi metanoia berbeda. Metanoia bukan hanya sekedar menyesal. Kadang-kadang orang berpikir bertobat itu menyesal, tapi seringkali kita dapati bahwa ada orang menyesal, habis itu buat lagi, menyesal, buat lagi. Nah, kata bertobat itu sebenarnya tadi dari kata metanoia yang berarti berubah secara lengkap atau secara utuh atas pikiran kita. Jadi orang berkata sebenarnya karakter kita itu lahir dari pikiran kita. Kenapa orang jadi jahat? Karena pikirannya jahat. Kenapa orang berperilaku abnormal? Karena pikirannya memang abnormal. Karena itu saudara, waktu dia bilang teguran Tuhan itu untuk apa? Bertobat. Kenapa bertobat? Sebab hidup ini kan hanya sementara kan. Mati ada dua saja yang kekal, mati kekal dan hidup kekal. Mereka yang bertobat, mereka yang menyadari teguran Tuhan adalah sesuatu yang indah. Mereka yakin bahwa kematian bukan sesuatu yang menakutkan. Kematian adalah sesuatu cara untuk kita bisa kembali ke rumah Bapa di surga. Amin. Ada orang mengatakan kanker itu adalah penyakitnya Tuhan. Maksudnya begini, kalau orang kanker itu lama kan sakitnya, sehingga dia punya kesempatan untuk kata bertobat. Tapi kecelakaan adalah cara paling sadis, kalau boleh saya bilang, untuk mengambil hidup saudara. Itu sebabnya saya sering, ya sekalipun saya seorang pendeta, saya harus jujur sama saudara. Setiap kali saya naik pesawat, saya selalu bilang sama Tuhan, Tuhan, karena saya paling ngeri naik pesawat saudara. Jadi saya bilang, Tuhan, kalau pesawat ini jatuh, ampuni saya dan dapati saya sudah selesai. Karena bagaimanapun manusia ya, mungkin kita tidak berperilaku berdosa, tapi pikiran kita berdosa. Teguran-teguran Tuhan sekali lagi itu datang bukan karena Tuhan benci, tapi karena Tuhan mengasihi saudara. Tuhan memberkati kita. Dari kebenaran satu ayat ini saja kiranya kita buka hati makin hari makin luar biasa.
Kalau istri kita tegur kita saja, atau mama tegur kita saja, ada batasannya, betul ya? Orang Kupang ini tidak suka dengan angka 10. Orang Kupang ini kalau tegur hanya sampai pada angka ketiga. Orang Kupang tidak suka dengan angka 10, padahal kita punya angka 0 sampai 9. Tapi orang Kupang kalau tegur anaknya pasti hanya hitungan ketiga. 1, 2, 3 lu lihat. Nah, kalau 3 lu lihat, lebih baik berhati-hati. Saya tidak tahu keberapa Tuhan tegur kita, tapi keberapa pun bukan peduli itu. Yang saya peduli adalah buka hatilah kepada teguran Tuhan. Saya tidak tahu Tuhan sedang tegur kita dengan cara apa, tapi yang Tuhan mau adalah kita lembutkan hati dan kita serahkan hati kita kepada Tuhan. Sekali lagi, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan. Jika saudara diberkati, saya undang